Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi Kurniaryansyah dari kelas TMK 2A. Di sini saya ingin menjelaskan jawaban soal UTS Teknik Pengelasan. Yang pertama, jelaskan pengertian dari pengelasan logam. Pengelasan logam adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW dan disertakan gambar lengkap. Prinsip kerja pengelasan SMAW: ketika ujung elektroda didekatkan pada logam induk akan terjadi busur las yang panas. Kemudian panas ini membuat ujung elektroda kawat las mencair dengan benda kerja secara setempat. Maka kampu las akan terisi logam cair yang berasal dari logam induk atau elektroda. Gambarnya menyesuaikan. Yang ketiga, jelaskan tentang polaritas DCN dan DCEP pada mesin las SMAW. Polaritas DCN adalah benda kerja atau material yang akan dilas disambungkan dengan kutub positif dan elektroda disambungkan dengan kutub negatif pada mesin las DC. Polaritas DCEP adalah benda kerja atau material dasar yang akan dilakukan pengelasan disambungkan dengan kutub negatif dan elektrodanya disambungkan dengan kutub positif dari mesin las DC. Yang keempat, sebutkan klasifikasi dari sambungan las logam. 1. Boot joint. 2. T-joint atau sambungan T. Yang ketiga, corner joint. Yang keempat, lap joint sambungan tumpang. Yang kelima, paralel joint. Soal nomor 5, jelaskan jenis-jenis elektroda pada pengelasan busur E7018, ER70S, E6017. Yang pertama, E7018 adalah prosedur penyimpanan dan pengeringan. Penggunaan elektroda atau kawat las ini banyak dipakai di workshop. Yang kedua, ER70S. Kawat las ini sangat cocok untuk pengelasan lembaran logam. Yang ketiga, E6017 adalah elektroda yang dimana dianggap sama jenisnya dengan elektroda E6012 yang dimana membedakannya adalah jumlah kandungan kalium yang berada pada kawat tersebut. Soal yang keenam, sebutkan jenis-jenis cacat yang ditimbulkan oleh hasil pengelasan. Cacat eksternal atau cacat internal. Pertama, cacat eksternal yaitu berada di luar hasil lasan. Contohnya penetrasi tidak lengkap, fusion tidak lengkap, percikan atau over spatter. Yang kedua, cacat internal atau berada di dalam hasil lasan. Contohnya cacat las undercut, cacat las porositas, cacat las slide. Soal nomor 7, sebutkan beberapa pengaruh kecepatan elektroda, besarnya arus, tegangan, kondisi lapangan, dan posisi las pada hasil pengelasan. Yang pertama, elektroda. Apabila elektroda digerakkan tepat dan stabil, menghasilkan hasil las yang bagus. Yang kedua, besarnya arus. Untuk pengelasan yang tepat dapat ditentukan berdasarkan ketebalan logam induk, macam dan diameter kawat las. Jika asal pilih arus maka hasil las banyak cacatnya. Yang ketiga, tegangan. Untuk tegangan yang aman kurang dari 45 volt. Jika lebih dari itu maka harus disesuaikan dengan keperluan dengan memperhatikan ukuran dan tipe elektrodanya supaya hasil las bagus. Nah, selanjutnya pengaruh posisi las dengan hasil pengelasan, yaitu jika saat pengelasan 2G dilakukan dengan cara 1G maka hasil las berbeda dengan yang diinginkan. Soal nomor 8, sebutkan prosedur persyaratan kerja pengelasan sebelum pengelasan before, selama pengelasan during atau setelah pengelasan after. Sebelum mengelas, gunakan ABD untuk keselamatan kerja, lalu siapkan alat, bahan, dan mesin las yang akan digunakan. Yang kedua, selama pengelasan atau daring, lakukan pekerjaan dengan baik dan benar supaya hasilnya maksimal. Yang ketiga, setelah pengelasan atau after, bersihkan kerak-kerak hasil las dengan palu dan sikat baja. Setelah sudah selesai mengelas, jangan lupa bersihkan dan rapikan tempat kerja atau matikan mesin lasnya. Nomor 9, dalam melakukan pengelasan, pekerjaan harus memperhatikan simbol-simbol dalam pengelasan seperti berikut. Sebutkan maksud nomor dalam simbol las tersebut. Nomor 1, simbol kampu. Nomor 2, simbol las fillet. Simbol ketiga, simbol fillet groove. Nomor 10,
Jelaskan jenis sambungan pengelasan di bawah ini. Yang pertama, sambungan T-join adalah jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf T. Yang kedua, boot join, yaitu jenis sambungan tumpul. Yang ketiga, lap join, jenis sambungan tumpang. Sekian.